Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 3 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 59 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian kita masuk ke soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Menurut kamu, bagaimanakah cara agar saat berenang kita dapat mengambang di permukaan air? Bagian berikut adalah pembahasannya. Untuk dapat mengambang di permukaan air saat berenang, dapat memanfaatkan prinsip gaya apung. Gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan oleh air terhadap tubuh yang berlawanan dengan gaya gravitasi yang menarik tubuh ke bawah. Agar bisa mengambang, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama tentunya rileks. Tubuh yang tegang cenderung tenggelam lebih cepat karena tidak memungkinkan air menopang berat tubuh secara merata. Saat tubuh rileks, volume tubuh yang kontak dengan air akan meningkat sehingga air bisa menopang lebih baik. Tentunya kedua terkait dengan distribusi berat yang merata. Sebisa mungkin, coba menyebarkan berat tubuh dengan merentangkan tangan dan kaki di air, sehingga permukaan tubuh yang kontak dengan air lebih besar dan memperkuat gaya apung. Kemudian ketiga, bisa dengan kontrol napas. Mengambil napas dalam akan memperbesar volume paru-paru, yang juga bisa membantu meningkatkan daya apung. Udara di paru-paru berfungsi seperti pelampung alami. Kemudian keempat, terkait dengan posisi tubuh. Posisikan tubuh dalam posisi horizontal dengan wajah di atas atau di bawah air agar air dapat menopang dengan lebih efektif. Bagian kita masuk ke soal kedua ini, khususnya pada poin A terlebih dahulu. Jelaskan mengapa seseorang yang menyelam ke dalam air yang dalam dapat membahayakan bagi tubuhnya. Bagian tubuh apa saja yang dapat rusak? Jelaskan sesuai teori yang telah kamu dapatkan. Bagian menyelam ke dalam air yang dalam tentu dapat berbahaya karena meningkatnya tekanan air seiring dengan bertambahnya ke dalam. Hal ini sesuai dengan prinsip hidrostatis. Semakin dalam menyelam, tekanan air meningkat karena air memiliki massa yang menekan ke segala arah. Tekanan ini dapat mempengaruhi tubuh dengan cara-cara berikut. Pertama, tentu berbahaya karena terjadi kerusakan di beberapa organ. Khususnya untuk yang pertama adalah kerusakan pada telinga. Saat menyelam, telinga bagian dalam, terutama gendang telinga, beresiko mengalami kerusakan karena ketidakseimbangan tekanan antara di luar dan dalam telinga. Jika tekanan tidak disamakan dengan melakukan teknik equalizing, misalnya dengan menelan atau menguap, maka gendang telinga bisa robek atau rusak. Kemudian untuk kerusakan pada paru-paru. Jika seseorang menahan napas saat naik ke permukaan, udara di paru-paru bisa berkembang akibat penurunan tekanan, yang mana ini disebut sebagai fenomena emboli udara, yang dapat merusak jaringan paru-paru dan dapat mengakibatkan masalah pernapasan serius. Kemudian terkait dengan efek pada pembuluh darah dan jaringan. Pada kedalaman tertentu, tekanan dapat menyebabkan gelembung nitrogen terbentuk di dalam darah dan jaringan tubuh. Hal ini disebut penyakit dekompresi yang dapat menyebabkan nyeri sendi, kerusakan saraf, dan masalah pada sirkulasi darah. Kemudian kita masuk ke soal kedua poin B berikut ini kan, tentunya sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Carilah informasi bagaimana peralatan menyelam membantu kita berada di dalam waktu yang lebih lama di dalam air. Bagian berikut adalah beberapa peralatan utama yang dapat membantu penyelam bertahan lebih lama di bawah air. Pertama tentunya adalah tabung oksigen. Tabung ini berisi campuran udara, entah itu biasanya nitrogen maupun oksigen, yang dapat dihirup penyelam melalui regulator, yang mana tabung ini menyediakan pasokan oksigen yang konstan selama penyelaman, memungkinkan penyelam bernapas normal di bawah air. Kemudian regulator. Perangkat ini mengatur aliran udara dari tabung oksigen ke mulut penyelam, menyesuaikan tekanan udara dengan tekanan di kedalaman tempat penyelam berada. Regulator mencegah paru-paru terkena tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian untuk ketiga ada yang namanya baju selam, yang mana tipe baju selam ini banyak modelnya, entah itu wetsuit atau dry suit. Pakaian ini melindungi penyelam dari suhu air yang dingin, yang memungkinkan tubuh tetap hangat dan mencegah yang terjadinya hipotermia, yang mana suhu dingin dapat membahayakan jika penyelam berada di bawah air terlalu lama. Kemudian keempat ada yang namanya BC, yaitu buoyancy compensator
Alat ini memungkinkan penyelam mengontrol daya apungnya selama penyelaman, penyematan udara ke besi atau pengosongan udara, membantu penyelam tetap mengambang atau turun secara terkendali, sehingga lebih mudah untuk bergerak tanpa terlalu banyak tenaga yang kalau dilakukan secara manual itu biasanya menguras tenaga. Nah, dengan bantuan peralatan-peralatan ini, penyelam dapat berada di bawah air untuk waktu yang lebih lama dan dapat menjelajahi kedalaman tanpa menempatkan tubuh mereka dalam resiko yang terlalu besar. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 3 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 59 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.